Gue itu sangat terpengaruh dengan beberapa hal, dan kalau hari ini gue Lagi-lagi kita say hi kek gitu. Hi, welcome to Kitchen Table Talk dan episode lu 2 selalu ya. selalu terpengaruh ya sama itu ya. Gue nggak peduli tau. Gak, gue kayaknya tiba-tiba itu bukan, karena Hai gue mau tebak kan, guys, itu gitu tuh kan. bukan Hai opening yang guys. bagus gitu. Gak ada openingnya, gak ada sopan-sopannya. Tiba-tiba gue terpengaruh. Lu Men, siapa? waktu kita cuma sedikit, jadi gak ada opening-opening. Terpotong gitu. Aduh, ya Kitchen Table Talk yang SSK ya. Suka-suka kita. Suka-suka Mau kita. pembukaannya kayak gimana, mau mulainya kapan, gak ada jadwal. Suka-suka kita. Kenapa? Terpengaruh sama apa? Gua terpengaruh dengan beberapa hal. Salah satunya adalah dua statement ini. Yang pertama itu ketika lu bilang soal pembapaan atau pemuritan lah ya, banyak orang kenal pemuritan itu gini. Memuridkan itu kan kita mengajak orang untuk mengikuti kita yang mengikuti Yesus. Lu pernah bilang gitu. Dan di sisi lain, Kotim, fasilitator reformasi liturgi kita, kakak rohani kita pernah bilang bahwa apa ya? Dia pernah bilang sama anak-anak rohaninya gini. The day I stop talking to you, it will be the saddest day of your life, gitu ya. Jadi menurut gue ya, ini melegakan ya. Di satu sisi gue sebagai orang yang melakukan pemuritan, papa rohani, kakak rohani atau apapun namanya gitu ya, orang yang peduli bahwa orang-orang ini harus diperjuangkan, orang-orang ini perlu ya perlu diusahakan gitu ya. Tapi di sisi lain ada di titik tertentu nggak tahu gimana caranya, gue desperate tau kok sama pemuritan. Gue itu rasanya kayak damn, ini menguras habis jiwa gue gitu. Kalau ada hal yang bisa bikin gue nangis, pemuritan gitu ya, pembapaan, jadi papa rohani dan sebagainya. Dan begitu Khotim bilang, the day I stop talking to you, it will be the saddest day of your life. Oh, berarti ada ruang buat kita berkata-kata kepada anak rohani kita kayak gitu. Apakah itu cenderung ngusir atau enggak? Kapan-kapan kita ngobrol sama Khotim. Tapi buat gue itu sebuah kelegaan. Tapi kalau lu gimana? Lu pasti percaya nggak bahwa kalimat lu yang tadi soal memuridkan itu, ya lu percaya lah ya, memuridkan berarti kita mengajak orang untuk mengikuti kita yang mengikuti Yesus. Tapi gimana lu meletakkan titik-titik kelegaan dalam pembapaan lu? Cerita dong dikit dong. Lu yakin mau ngomongin pembapaan? Lu udah selesai trauma sama pemuritan? Justru ini bagian dari pemulihan trauma. Eh, menurut pengalaman gue, pembapaan adalah salah satu pelayanan yang paling rewarding. Rewarding dalam artian begitu lu ngeliat anak rohani lu berhasil in certain area, kan pembapaan panjang kan, bukan satu aspek rohani kan. Atau kalau kita mau bilang, begitu kita bapai rohani mereka, otomatis aspek yang lain-lain ikut terbapai. Dan begitu mereka jadi anak rohani kita, yang mereka bawa nggak mungkin cuma jam doa. Yang mereka Yep. bawa masalah pacar juga, masalah perceraian orang tua juga. Family, yes. Semuanya. Ekonomi. Masa depan, masalah duit, masalah nggak ada duit, masalah kebanyakan duit, apapun itu. Pasti dibawa ke kita. Sehingga akhirnya ketika kita jadi bapak rohani, itu seperti ada kontrak tidak tertulis yang mengharuskan kita membapai bukan hanya aspek spiritualnya saja. In a sense, akhirnya ketika kita melihat anak rohani kita berhasil di dalam beberapa aspek hidup, it's very rewarding. Wah, itu tuh sukacitanya full, bisa gua katakan. Tapi di saat yang sama, karena dia menuntut banyak sekali aspek perhatian kepada banyak aspek, it's very tiring, exhausting banget pembapaan ini. Jujurnya tuh gitu. Maka ketika akhirnya gereja-gereja banyak ngomongin soal discipling, pembapaan, seringkali akhirnya gue dalam benak gue berpikir pembapaan model apa dulu nih? Karena kebanyakan dalam pembapaan model gereja tuh model-model yang gue bikin ibadah yang keren, itulah pembapaan. Tidak sesuai dengan pembapaan yang dalam pikiran lu sama gue. Karena kalau lu ngomongin Yesus kan berarti satu guru 12 murid all the time. Yes. Ya kan, mengikuti all the time, berbagi hidup all the time, di tempat di mana gue tidak punya tempat meletakkan kepala, di situ lu juga ada. Yep. Ya, keberhasilan gue, keberhasilan lu, kegagalan gue, begitu kan? Yep. Nah, itu tuh yang sangat melelahkan, sekaligus sangat menakutkan, sekaligus sangat rewarding. Nah, ketika lu bilang apa tadi pertanyaannya? Lu punya nggak sih titik-titik kelegaan tertentu ketika lu lagi pembapaan yang dimana tadi lu bilang tiring sebenarnya kan? Jujurnya gue sekarang bicara dari perspektif orang yang pernah melakukan pembapaan ke anak remaja, ibadah remaja dulu. Okay. Tapi sekarang basically I don't think I have anak rohani yang kayak model dulu lagi. Dan jujurnya gue tidak yakin gue ada di dalam
mindset dan heart gitu. Maksudnya mindset dan sikap hati yang benar untuk melakukan pembapaan itu lagi, because I know how exhausting it is. Oke, berarti lu masih trauma ya? Bukan trauma, gue tahu limit gue. Dulu tuh gue sama partner gue, Adian. Berdua itu, kami tuh sangat kompak. Sangat kompak. Betul-betul kompak. Kami tuh udah kayak dream team. Betul-betul. Aku sama Kadian itu. Aku cover teologi, dia cover psikologi, pokoknya oke lah. Tapi itu pun sangat melelahkan loh. Itu sangat melelahkan. Bayangkan pembapaan sendiri. Maka gue selalu percaya buat nggak ada yang namanya pembapaan sendiri. Bullshit lah. Lu tinggal nunggu mati deh gitu. Udah bareng-bareng aja segitu melelahkan. Satu Yesus, 12 murid, satu pengkhianat, satu menyangkal kok. Lu nggak mungkin lah. Maka begitu lu masuk pembapaan, pastikan dulu lu punya tim. Dan sekarang apakah gue percaya bahwa akhirnya pembapaan itu follow me as I follow Jesus? I don't believe that shit anymore. I'm sorry, my word. Kenapa? Why you wanna follow me? Karena gua pun banyak gagalnya gitu. Gua pun banyak brokennya. Jadi sekarang pembapaan gue bukan kayak gini. Lihat gua Yang mengikuti Yesus. yang mengikuti Yesus. Maka ada gini kan. Gue meneladani Yesus. Lu kalau susah meneladani Yesus, teladanilah gua. Gitu kan. Akhirnya anak-anak gue jadikan seperti gua, ya dengan harapan kayak ada 2 level gitu. Begitu jadi Chandra, one day akhirnya lu jadi Yesus. Kampret banget kan. Ya. Ngapain lu mau jadi gue? Jadi sekarang pembapaan gue adalah no, you follow Jesus as I follow Jesus also. Maka kita berdua tuh gak ada level, gak ada strata. Gue bukan bapak rohani lu, gue bukan guru lu gitu. Lu kalau mau bertanya banyak hal, gue jawab. Sebagaimana kalau gue mau bertanya kepada lu, kita rekan seperjalanan. It takes a whole lot of me. Dan kalaupun akhirnya dalam konteks gereja kan tetap lu pembina rohaninya, ya. Tapi gue tidak pernah menempatkan diri lagi official gitu kan? Ya, officially kan pembina rohaninya, ya kan, pendetanya, ketua komselnya, ketua youth-nya, ketua remajanya, pembina remajanya, itu kan title officialnya kan. Tapi di dalam prakteknya akhirnya gue lebih banyak melihat sebagai rekan seperjalanan. Karena rekan seperjalanan, lu nggak perlu lah lihat gue setinggi itu. Dan lu jangan berharap gue nggak berdosa, lu jangan berharap gue suci. Gitu. Lu menempatkan salib yang tidak perlu kepada gue pasti kotor. Kalau lu mau, kalau gitu, lu kan dulu pernah bilang bahwa language itu adalah hal yang penting di dalam pembapaan atau pemuritan gitu ya. Kenapa gini? Karena lu pernah bilang gini, gue nggak mau disebut kakak rohani, gue maunya disebut papa rohani, atau gereja kami adalah papa rohani, anak rohani. Lu pernah bilang gitu kan? Dan itu inspiring gue sih, inspired for me. Dan gue berpikir ya kadang-kadang karena gini, language itu menentukan approach. Kalau sebatas kakak rohani dan adik rohani, sama papa rohani dan anak rohani, pasti approach-nya beda, gitu kan? Pendekatannya beda, cara perlakuannya beda, dan it means ya better jadi papa rohani gitu kan, jadi kakak rohani. Gue sempat mikir gitu sih kok. Gitu kan. Dan tapi begitu lu bilang barusan, enggak, sekarang lebih baik jadi rekan seperjalanan. Gue nggak percaya lagi sama pembapaan model gitu. Apa yang terjadi? Lu segitu exhaustingnya dan apakah melukai lu atau gimana? In my case, gue gagal ya. Gue seorang papa rohani yang gagal. Banyak story yang gagal. Tapi kalau mau dibilang berhasil juga ada nggak ada gitu ya. Cuma gini, ketika gue melihat sebuah kegagalan itu dalam proses mentoring atau pembapaan yang gue lakukan, gue merasa down loh. Gue merasa kok hampir seluruh hidup gue hancur rasanya ya. Dan gue berpikir gue ternyata meletakkan porsi hidup gue di pembapaan ini terlalu besar. Jadi begitu ada hal-hal yang menurut gue nggak sesuai dengan yang gue ekspektasikan, hancur semua loh. Rasanya kayak, gue gagal banget jadi seorang hamba Tuhan. Itu mempengaruhi gue banget. Nah, kalau lu in your case gimana? Apakah ini hal yang serupa? Apa ada luka sehingga lu berganti model dari papa rohani jadi rekan seperjalanan atau gimana? Luka sih tidak gitu. Exhausting ya, tetapi rewarding at the same time. Makanya gue bilang gitu kan. Dan gue juga tidak ada di satu titik di mana akhirnya pelayanan gue semua berantakan. I don't think so gitu. I don't think so. Dan gue rasa anak-anak rohani yang gue sebut anak-anak rohani dulu juga tidak akan menyatakan ini sebagai sebuah kegagalan begitu. Tetapi lebih ke arah akhirnya gue realize gue itu lack on so many things. Oke. Gitu. Jadi seperti kan brokenness begitu kan. Begitu gue sadar betapa brokennya gue dan betapa sebenarnya gue juga butuh pertolongan, tiba-tiba gue ngeh betapa sengaknya dan betapa sombongnya bahasa yang gue pakai dulu.
begitu gue sebut diri gue sebagai bapak rohani, kan berarti gue sedang menempatkan diri gue tinggi di atas mereka sebagai otoritas dan sebagai teladan. Lagi prinsip hierarkis berlaku di situ. Iya, dan begitu gue ngaca, najis. Kan begitu kan, gue nggak sempurna lah gitu. Jadi siapa gue untuk menyatakan diri bahwa gue bisa jadi teladan, gue bisa jadi bapak lu gitu. Memang akhirnya gini, memang akhirnya background pelayanan yang gue bangun dulu mengharuskan gue banyak menggunakan bahasa family. Papa, anak, karena kan kebanyakan anak-anak yang gue bina dulu dari broken home. So they lost that language. They lost the meaning of that language. Mereka tidak tahu lagi apa sih maksudnya papa. Kasih model apa yang ada di balik kata-kata papa, misalnya begitu. Dan kampretnya lu berusaha menggantikan figur itu ya? Iya, iya. In a way karena gue juga I had a rough childhood, right? Jadi gue paham lah keinginan mereka. Jadi seperti ada keinginan untuk memenuhi apa yang dulu tidak bisa gue dapatkan juga kepada mereka. Begitu. Jadi kan itu seperti akhirnya mau dibilang egois, mau dibilang puitis, tapi seperti akhirnya gue sedang berusaha memenuhi kebutuhan si Chandra kecil dulu melalui mereka sebenarnya. Gitu. Ada efek psikologis. Dan begitu juga mereka kalau lu, jadi kayak panci ketemu tutup ini. Iya. Dan memang akhirnya gini, at certain point mungkin itu berhasil ya. Maksudnya gini, apakah itu salah? Yang salah guanya, bukan pembapaannya, bukan kata bahasa family-nya. Even bukan metodenya bahkan ya. Iya, maksudnya kayak siapa tahu itu berhasil di konteks lain gitu. Betul. Ini kan si Chandra doang nih yang kampret, si Chandra doang yang broken. Siapa tahu kalau bapak rohaninya model yang lain berhasil. Gitu. Ini kan si Chandra ngaca dan tiba-tiba si Chandra menemukan najis yang kayak begini ngaku-ngaku sebagai bapak. Tahu diri lah gitu. Berarti kan yang salah gue, bukan yang lainnya gitu. Kenapa tidak? Tetapi akhirnya gue berhenti menyebut itu. Menyebut diri sebagai papa. Gue rasa gue nggak akan lagi melakukan itu. Dan akhirnya gue lebih baik sekarang mengarahkan mereka kepada bapak yang sejati, yaitu bapak. Dan lu sebagai rekan perjalanan aja gitu ya? Iya, gue juga anak. Gue juga anak kan. Gue anak seperti kalian anak gitu. Bahwa gue menjalani kehidupan kristiani dan rohani lebih dulu, ya. Bahwa akhirnya gue banyak pengalaman dan pengalaman gue bisa jadi pelajaran berharga buat mereka, ya. Tetapi bahwa gue jadi bapak yang menggantikan sosok bapak, najis. Tolong, jangan sampai. Karena gue like in so many things. Dan pasti ujungnya kecewa. Pasti ujungnya mereka akan... Itu keren ya kok. Gitu-gitu keren kita pikir dulu ya. Itu keren ya, itu kayak sesuatu. Kan kita dulu butuh validasi, kita butuh pujian, betapa kerennya kita disebut bapak, kan begitu. Berarti anak-anak rohani kita itu juga bagian dari try and error-nya kita sebenarnya nggak sih? Ya, memang akhirnya mereka korban ternyata. Memang akhirnya guys, ada kalau lu anak-anak rohani kita yang pernah dimuridkan sama kita dan lu dengar acara hari ini, lu korban guys. Iya, tapi enggak, ada momen akhirnya gue bicara kepada anak-anak remaja gue dan gue minta maaf gitu. Gue minta maaf karena dalam banyak hal ya mereka tahu perjalanan gue sebagai pribadi dan sebagai hamba Tuhan gitu. Mereka sadar bahwa dulu banyak trial dan error. Mereka sadar dulu tuh gue manusia yang belum jadi dan terus belum jadi sampai sekarang gitu. Ada masa-masa di mana akhirnya dalam rangka menginginkan yang terbaik buat mereka, gue menempatkan disiplin yang terlalu ketat sehingga tidak ada yang bisa lolos. Selalu akhirnya mereka merasa kurang. Lu pernah naruh tulisan kamu terlambat gereja nggak boleh masuk ya nggak sih? Dan lu pernah usir anak orang kan? Nah, gue cuma kasih toleransi 10 menit buat anak-anak masuk ke gereja terlambat begitu. Jadi kalau di 10 menit gue pasang tuh, sorry kamu terlambat 10 menit, kamu tidak boleh masuk gereja, next time jangan terlambat lagi. Mungkin di satu sisi gini, dalam konteks dulu ketika anak-anak rohaniku tidak punya struktur hidup dan mereka sangat berantakan hidupnya, disiplin itu penting. Bahwa akhirnya mereka harus menghargai waktu ibadah. Tapi kan ada aspek yang dilupakan, aspek yang terpenting dalam iman kekristenan yaitu kasih karunia. Mereka tuh masuk ke dalam penjara begitu. Ini bapak rohani gue tuh tidak bisa dipuaskan. Pun gue melakukan apa yang dia suruh, selalu ada next-nya gitu. Selalu ada oke, lo lakukan ini good, tetapi selalu begitu. Tuntutan selalu ada dibalas dengan tuntutan lagi gitu ya. Ya, nah ada masa di mana gue minta maaf ke mereka gitu karena seharusnya gue pikir kalaupun kita harus pakai bahasa family karena itu yang kalian butuhkan, yang harus ditonjolkan tuh kasih karunia. Bukan disiplin seperti ini, bahwa kalian butuh struktur dulu iya, tetapi bahwa akhirnya aku menggunakan itu sebagai alat
I don't know ya kan gue nggak sempurna lah ya. Apakah itu Mengeksploitasi lahir orang lah maksudnya, mengeksploitasi gitu nggak ya. sampai begitu, lu lebay banget gitu. Karena gue tidak memeras apapun dan gue tidak mengambil Ya, ya, keuntungan ya, ya, apapun. ya. Tetapi itu kayak gini, eh mungkin ya kekurangan lah. Gue tidak bisa menyebut yang lain gitu. Ada sisi proteksi gue yang pengen mereka baik. Ada sisi pembapaan gue yang merasa mereka tidak boleh direndahkan sama siapapun. Gitu. Ada sisi juga dari gue yang merasa gue harus membuat mereka bisa membuktikan kepada keluarganya bahwa mereka ikut Tuhan tuh baik. Banyak gitu. Oke. Tetapi kan pada akhirnya karena kekurangan gue, sekalipun ini terdengar sangat baik, karena kekurangan si pembina yang oncom ini semua jadi rusak. Ya. Gitu kan. Jadi tidak pada porsinya lah, tidak pada tempatnya begitu. Makanya gue ada momen di mana gue minta maaf. Ya mudah-mudahan sih kalian tidak terkontaminasi sama kesalahan yang dulu gitu. Tapi akhirnya sekarang nih setelah gue berjalan, gue sadar bahwa I'm not in any way layak disebut sebagai seorang bapak karena kekurangan gitu. Kalau mau nyebut diri sebagai sahabat, mari. Kan kalau sahabat berarti gue bisa buka bahkan jatuh bangunnya gue dong. Ya, ya, ya. Gitu. Kalau lo mau belajar, janganlah lihat baik-baiknya gitu. Maksudnya karena itu yang palsu. Kalau mau lihat pergumulannya, lihat jatuh mikul salibnya gitu. Dan kesadaran itu muncul ketika apa? Ada satu momen tertentu kah yang bikin lu, gue nggak boleh lagi sebut diri gue bapak rohani. Jadi gue nyebut diri gue sekarang sebagai rekan seperjalanan. Ada momen tertentu. Lahir tuh dari kesadaran akan brokenness pribadi sih. Enggak, maksudnya tiba-tiba besoknya lu ke gereja dan lu berkata, guys, sekarang gue bukan bapak rohani lagi ya, apa gitu. Enggak sih. Itu kan bertahap kan. Tapi gini, pokoknya kan ya ini gue harus ngomongin brokenness ya. Tapi intinya ada momen dalam kehidupan rohani gue di mana gue akhirnya sadar akan brokenness pribadi gitu dan sadar bahwa dalam kerohanian gue tuh banyak menggunakan topeng sempurna dalam rangka membeli perkenanan Allah. Oke. Tanpa sadar bahwa Allah sayang gue for the real me. Tapi kan itu sebuah kesadaran yang menakutkan ketika ya kayak minggu lalu bahas saya gue buka topeng dan ternyata gue jelek dan gue harus menerima diri gue karena Allah sudah menerima diri gue. The minute aku akhirnya menerima diriku yang jelek ini dan Kesadaran berkata lain juga bahwa muncul gitu ya. kesadaran lain juga muncul. Oke. Terus tiba-tiba aku kayak akhirnya melihat gitu. Ini sebenarnya pembapaan gue lahir dari authentic spirituality atau si topeng ini. Si validasi ini gitu ya. Si kebutuhan validasi, kebutuhan dipuji, kebutuhan sempurna. Gitu. Apakah akhirnya lantas aku menggunakan mereka sebagai alat untuk memberi validasi kepada diriku. Lihat nih, anak binaan Chandra keren-keren, disiplin rohaninya bagus. Apakah ujungnya ke sana? Gitu. Dan setelah aku evaluasi, aku mendapati diriku ada momen-momen di mana aku pun sengaja mendorong mereka supaya pelayanan ini terlihat keren, yang ujungnya give credit to myself. Ada, sekalipun tidak banyak tapi ada. Gitu. Dan ya akhirnya gue menyadari bahwa oke, kalau begitu ini sudah tidak lagi murni. Dan gue harus berani stop, gue harus berani mengganti, gue harus berani minta maaf, gue harus berani bilang sebelum akhirnya mereka terlanjur jauh gitu. Gue harus apa ya? Pasti akan ada kepahitan dari pihak mereka deh, pasti deh. Dan itu prosesnya pelan-pelan tuh ya, nggak bisa sekali langsung kumpulin dan lu ngomong gitu kan. Pasti Ya, next time. ya. Gitu. Tapi aneh ya kok, kan apa yang dilakukan oleh kita dulu itu sebenarnya motifnya kan baik ya. Kita pengen mereka ini kan bertumbuh, kenal Tuhan, disiplin rohaninya. That's why ada beberapa hal yang kita lakukan semi militer mungkin, ada peraturan-peraturan tertentu, maybe punishment, ya kan. Tujuannya kan cuma satu kan sebenarnya kan, agar mereka juga cinta Tuhan, mereka bertumbuh. Tapi kok kenapa ya itu bisa sampai tanda kutip berdampak sejauh itu gitu ya, dalam artian sampai kita harus merasa ini nggak beres, kita mesti ganti. Padahal kan awalnya juga berangkat dari motif yang baik sebenarnya. Menurut gue itu justru hal yang baik kok. Hal yang baik untuk akhirnya sadar bahwa terjadi progres dalam diri kita sehingga apa yang dulu sekarang in the sake of progressive tidak bisa lagi bertahan, harus berubah. Kan kita tidak statis kan. Gitu. Dan dalam in the sake of progressiveness berarti apa yang dianggap canggih sekarang akan dianggap usang nanti. Betul. Apa solusi yang tepat sekarang harus dianggap tidak tepat lagi besok karena kita berprogres. Dan kalau kita melihat dari sisi ini, aku sih setidaknya melihat ya, justru brokenness ini dan kesadaran bahwa aku tidak layak sebagai bapak rohani siapapun, dan aku tidak mau pembapaan yang model lihatlah aku otoritas di atas yang layak diteladani,
itu sebagai sebuah progres. Gitu. Berarti bisa dibilang kesadaran kita, sekalipun mungkin terlihatnya kita mengganti dan kita gagal gitu ya, mengganti dengan cara yang baru, sebenarnya itu bentuk dari progresivitas ya sebenarnya, ya nggak sih? Menurutku sih progres ya. Menurutku sih progres. Kan itu palsu loh, maksudnya mau bertahan seperti dulu lagi, nggak bisa. Ya. Nggak bisa. Aku tidak dalam mindset yang bisa dengan pede berkata bahwa lu ikutin cara doa gua, karena cara doa gua oh gila. Gitu, karena jujurnya gue juga kadang-kadang nggak doa kok. Dan ketika lu ngomong sama anak-anak rohani lu bahwa sekarang kita jadi rekan seperjalanan aja ya, bukan bapak rohani anak rohani lagi ya. Apa respon mereka? Rata-rata aja gitu. Atau Rata paling menyentuh lu lah. Rata-rata menyambut sih, rata-rata menyambut. Ada beberapa yang Yes, akhirnya si kampret ini sadar gitu. ada nggak yang kayak Bukan gitu ya? bapak rohani yang baik, akhirnya dia sadar, saudara-saudara. Ada nggak yang kayak gitu ya? Tapi pokoknya gini, pokoknya akhirnya mereka menyambut baik gitu. Mereka menyambut baik dan mereka beberapa dari mereka akhirnya tetap menganggapku sebagai papa rohani mereka. Oke. Tapi tidak lagi in the sense bahwa gue takut sekarang menyatakan kelemahanku gitu, dan gue takut akan ada penghakiman, gak lagi begitu sih. Dan aku juga tidak lagi menempatkan diri sebagai kalau dengar curhat mereka bawaanku pengen beri nasihat, gak lagi. Jadi apa Karena dulu gue yang lu begitu, kasih ya? Yang lu kasih apa? Yang lu kasih apa? mendengar, gue sahabat Hmm. gitu. Kalau lu curhat gue dengarkan, kalau lu butuh nasihat ya gue sampaikan. Tapi Tetapi itu tidak, harus dari dia dulu ya. Kok gimana menurut koko gitu misalnya? iya, Apalagi dalam bentuk direction. Lu gini ya gitu kan. iya, dan gue mencegah gitu. Gue mencegah kalau kalau gue mencegah pertanyaan-pertanyaan yang kalau kok jadi aku gimana? No. That's stupid question, right? Ya, kalau terus menurut Koko bagus A atau B? No. Tidak boleh melimpahkan tanggung jawab kepadaku. Nah, kesalahannya dulu salah satunya adalah gue suka lakukan itu tuh. Gua memanipulasi untuk mengarahkan mereka kepada pilihan yang menurut gue tepat sebenarnya. Dan gue sedikit tidak suka kalau mereka memilih pilihan yang bertentangan dengan pilihan gue. Gitu. Itu lahir dari protectiveness, mungkin lahir dari narsisistik, bisa jadi juga, nggak tahu lah. Tapi pokoknya ada itunya. Sekarang aku tidak mau. Silakan memilih sendiri. Gitu. Oke, mempertahankan anak atau memperjuangkan anak atau melepas anak, mana yang lebih Dalam konteks apa nih? dalam pembapaan? Dua-duanya ya? Gimana Ada maksudnya? ada orang-orang yang memang nggak lagi mau bersama dengan kita misalnya, dan dia baik gitu kan, atau lu tahu punya anak sebenarnya masih perlu di guidance nya, akhirnya lu perjuangkan, akhirnya lu tarik ulur atau apapun lah metodenya, tapi lu memilih untuk terus memperjuangkan dia. Atau seperti yang Kotin bilang tadi di awal, hari dimana gua say goodbye sama lu ya, ini bakal jadi hari tersedih buat lu, jadi kan dilepas dong. Ada momen gitu nggak lu bilang sama anak rohani lu, oke, kita udah nggak bisa jadi menjalani pembapaan lagi, bye? Ada, Ada. ada, Berarti ada, lu ada, percaya, ada. lu percaya yang itu dong, lu percaya yang ada saatnya lu lepas gitu ya? Ya karena gue percaya gue bukan Superman. Oke. Gimana? Gitu. Gue Saat bukan Superman. saat apa ketika lu lepas? Limitasinya apa? Limitasinya pasti ketika sudah diberitahukan berkali-kali dan dia tetap lakukan hal yang sama, dan ketika diajak bicara dia tidak menghindar atau tidak mau diajak bicara, dan akhirnya tuh ujungnya tuh ini sudah pola gitu, sudah pola yang rasanya tidak bisa berubah gitu. Akhirnya ya kan gue dari dulu gue clear gue bukan Superman, dan dari dulu gue clear ini tuh bukan anaknya gue gitu, ini anaknya Tuhan ultimately. Maka ketika dia tidak berhasil di pembapaan gue, ya kenapa juga tidak dilepas untuk dibapai oleh orang lain yang mungkin di sana lebih berhasil gitu. Jadi ketika sudah dikasih tahu berkali-kali, biasanya juga akhirnya dia pergi sendiri gitu, pergi sendiri dari ibadah, pergi sendiri dari gereja. Oh, Biasanya juga begitu. jadi mundur perlahan gitu ya biasanya kan? Iya, biasanya juga Dan begitu. lu nggak cari lagi tuh, oh lu mana, kok nggak gereja udah lama gitu? Enggak, tapi biasanya mereka akan datang lagi. Oh gitu, datang lagi. Datang lagi dan disambut lagi, tapi pergi lagi. Kan kita pembapaan begitu ya, kita pendeta itu kan Antik ya. begitu ya. Anak-anak tuh tidak pernah datang kepada kita ketika masalah baru mulai. Ketika masalah sudah terlanjur berantakan melebihi kapasitas mereka untuk menyelesaikan, kepada Baru siapa datang. mereka datang lagi? Kepada kita. Hendra Julianto langsung diingat nama. Iya kan gitu kan. Even bukan Yesus men yang dia ingat, tapi lu.
Itu kegagalan juga kali. Tapi kan maksudnya yang paling menyebalkan itu kan, lu nggak ada kabar berkali-kali, tiba-tiba kok. Gue tuh udah paling males tuh udah kayak gitu tuh. Bukan malas dalam artian apa gitu. Karena gue tahu bahwa ini akan terjadi lagi. Kalau lu datang ke gue kok dengan sikap hati yang gue betul-betul kali ini mau mendengarkan dan gue mau melakukan. Gue baik hati, maksudnya bukan baik hati, gue happy. Menyediakan diri lah. Iya, gitu. Baik banget itu kalau bisa kayak gitu. Tapi kan kebanyakan kita tahu bahwa dia hanya perlu apa ya? Instant relief. Instant relief yang disediakan sama kata-kata kita yang menyenangkan. Gitu kan. Jadi akhirnya tekanannya sudah berkurang, kembali lagi dia. Gitu. Nah, dan itu mulai terasa melelahkan ketika akhirnya kalau terjadi terus karena kita kan akhirnya harus membereskan sampah yang dia ciptakan tanpa dia berhenti membuat sampah. Yes, correct. Dan akhirnya dalam kondisi kayak gitu, ketika kita lagi penuh, kita sendiri akan bilang, gue nggak mau lagi ngurus. Kenapa? Karena masih banyak anak lain di gereja kita yang butuh dan mau. Sorry deh, gue bukan Superman. Maka kalau kamu tidak bisa menyediakan komitmen, karena gue juga percaya pembapaan itu harus pemuritan, itu harus dua arah komitmennya. Gitu. Maka memperjuangkan, mungkin tuh bagian Tuhan kali ya, dan saya bukan Tuhan. Jadi kesabarannya ada batasnya gitu ya. Ya, izinkanlah saya jadi manusia. Janganlah tuntut saya jadi Tuhan Yesus gitu, sekalipun saya jadi pembina. Gitu. Oke, last part gitu, udah 30 menit kayak jadi. Dengan model yang sekarang, kesadaran yang baru bahwa bukan lagi papa rohani tapi sebagai rekan seperjalanan. Apa yang lo lebih tekankan kali ini? Kalau dulu kan mungkin ada disiplin, semi militer, mencapai tujuan-tujuan Chandra Julianto agar kamu bisa semakin bertumbuh sama Tuhan. Di dalam rekan seperjalanan, apa selain yang tadi disebutkan kesabaran, mendengarkan sebagai seorang sahabat, apa yang lebih menjadi ciri khasnya pembapaan model rekan seperjalanan ini? Otentik dan kejujuran. Di Rio gitu ya? Iya. Akhirnya kan ruang pembapaannya bukan lagi ruang nasihat, tapi ruang sharing. Bukan lagi pembapaan tidak terjadi ketika si bapak memberikan nasihat dan guidance kepada si murid. Tapi pembapaan terjadi ketika dua orang duduk bersama bicara tentang Allah tanpa sadar ada Allah di tengah-tengahnya, udah kayak dua orang di perjalanan Emmaus. Begitu kan? Dan dalam percakapan dua orang yang setara, kejujuran dan otentik jadi penting. Bagaimana gue memandang Allah, bagaimana gue gagal, bagaimana gue berhasil, bagaimana gue males, bagaimana gue rajin, pandangan pribadi gue tentang Allah, tentang kerohanian, tentang gereja, kejujuran gitu. Borok-boroknya gue, jelek-jeleknya gue, itu yang diberitahukan di dalam percakapan yang jujur dan otentik. Hasilnya itu kadang-kadang bukan gimana cara bicaranya? Bukan akhirnya kita di ujung percakapan itu dapat nasihat atau dapat guidance, tapi di ujung percakapan itu seharusnya yang kita dapatkan itu pemahaman kepada satu sama lain, dan pasti pemahaman tentang diri sendiri, dan lebih lagi pemahaman tentang Allah. Karena dari perspektif lu, gue melihat Allah yang berbeda. Dan dari perspektif lu, gue menemukan diri gue yang berbeda. Dan dalam percakapan bersama ini, tiba-tiba ada kerohanian yang berbeda. Terus bagaimana kerohanian dan Allah dan diri gue yang berbeda itu tercerna ke dalam perjalanan berikutnya, kembali ke diri sendiri. Gitu. Maka akhirnya ini jadi perjalanan otentik milik aku dengan Allah, sekalipun akhirnya terjadi dalam percakapan bersama. Melibatkan kamu, tapi ini perjalananku sama Tuhan sebenarnya gitu kan. Dan ada ruang untuk diterimanya kegagalan, kerapuhan gitu kan. Oh pasti. Karena dalam percakapan dua sahabat itu tidak ada penghakiman. Kan percakapan dua sahabat itu kan seperti percakapan di hadapan cermin kan. Sahabat itu jadi cerminan kita gitu. Rekan seperjalanan jadi cerminan kita, itu kata C.S. Lewis gitu. Sahabat adalah orang yang paling memahami kita karena semua perjalanan yang kita jalani, dia jalani juga karena perjalanannya sama. Maka pergumulan yang gue alami kurang lebih juga lu alami. Kejatuhan yang gue alami kurang lebih pasti lu alami. Dalam bentuk yang berbeda, level yang berbeda, tapi sama esensinya. Maka ketika seorang sahabat menyatakan kejatuhannya, aku tidak punya hak untuk menghakimi karena gue juga jatuh. Maka percakapan dua sahabat tuh bukan kayak gini. Percakapan dua sahabat seharusnya kayak gini. Hah? Lu juga? Gue pikir cuma gue loh. Nah, itu percakapan dua sahabat. Sehingga akhirnya di tengah-tengah itu muncul perspektif yang baru. Oh, ternyata kerohanian
bisa dilihat dari sisi yang ini. Dan itu memperkaya gue. Memperkaya dan melegakan ya nggak sih? Hmm? Memperkaya dan melegakan sebenarnya kan, bukan lagi Betul. burden. Betul. Ya mungkin aspek melegakannya karena tiba-tiba kita sadar bahwa bukan hanya gue sendiri yang mengalami. Ya, ya. Ada lagi yang kayak gue nih kayak begitu gitu ya. Oke. Dan kita tidak aneh sendiri. Kita tidak salah jalan sendiri. Ya, benar. Oke, satu pesan untuk anak rohanimu, silakan. Satu pesan untuk anak rohaniku. Ini ada yang mendengar nanti di sini gitu kan. Oh. Pesan khusus atau apa? Jadilah otentik di hadapan Allah, nak. Kalau kamu broken ya udah broken aja gitu. Oh, Tuhan menerima kita apa adanya gitu. Jangan lagi bertopeng. Jangan lagi terpaksa bertopeng dalam rangka memenuhi ekspektasi gereja atau ekspektasi siapapun. Kayaknya itu nggak worth it. Kerohanian yang worth it adalah kerohanian otentik, sangat Allah dan sangat aku. Gitu. Sangat Allah dan sangat. Tapi mereka bisa jadi merayakan loh, gitu kan. Oke, kata Kocan di pesan terakhir di podcastnya Kitchen Table Talk adalah jadi orang yang broken. Mari kita broken, kita rayakan brokenness kita. Begitu jadinya. Kalau kamu rayakan brokennessmu di dalam Allah, gua rasa akan aman. Aku rasa akan aman. Dan ultimately yang akhirnya memuridkan Roh Kudus kan. Gitu. Kalau kita mencari pesan yang sepenuhnya sempurna, sepenuhnya seimbang, wah itu khotbah yang berjam-jam. Yeah. Memenuhi semua aspek, menutup setiap celah, itu jadi pengajaran yang terlalu melelahkan. Brokenness ada celahnya? Nggak ada. Bisa jadi paspor untuk berdosa nggak? Iya. Tapi kalau kita mau cover kasih karunia plus tidak berdosa, plus sanctification, plus justification, plus simbol justus et peccator, panjang. Gitu. Tetapi pesan yang jarang didengar adalah itu, bahwa jadi otentik itu nggak apa-apa. Gitu. Menemukan gaya doamu tuh nggak apa-apa. Create your own toppings gitu ya. Ya. Jadi dirimu lah. Jadi kerohanianmu sangat Allah dan sangat kamu gitu. Ketika bicara sangat Allah, tidak mungkin akhirnya jadi dosa kan? Gitu. Oke. Begitu bilang sangat kamu, tidak mungkin juga jadi malaikat. Jelas bukan gitu ya. Jelas bukan. Makanya seimbangnya di sana. Oke, episode kedua kita selesai dan lanjutkan lagi di episode lain waktu. Iya, kapan-kapan aja ya. Suka-suka kita kapan ya. Bye.